Halo semuanya, balik lagi di podcast The Rantau Reports under naungan PPI Malaysia. Di sini gue lagi sama dua teman-teman gue. Dari gue sendiri, nama gue Raran dari jurusan Chemical Engineering dari IIUM. Dan gue, nama gue Rafif, kuliahnya di IIUM juga, jurusannya Fikih dan Usul Fikih. Namaku Alif dan aku ngambil finance. Oke, hari ini kita bahas yang actually setiap kita sehari-hari ya, yaitu tentang finance sesuai jurusan dia. Asik. No, actually tentang rupiah versus ringgit. Di sini kita nggak bakal ngebandingin like mata uang kita atau gimana, tapi lebih kayak ke gimana kita bisa nge-manage our finance setiap hari-harinya, gimana kita keluar duit or dan lain-lainnya. Oke, sesimpel ini. Kalian biasanya setiap hari-hari spending tuh dikirimnya per minggu kah or per bulan, dan gimana kalian nge-convert dari rupiah ke ringgit? Dari gue dulu nih, gue dapetnya per bulan. Biasanya gue dikiriminnya lewat rupiah dari Bank Indo ke Bank Indo. Abis itu gue convertnya pakai aplikasi namanya Wise. Dan itu untuk keseluruhan bulan gue. Kalau berdua gimana? Kalau gue sih beda banget ya, soalnya kan kebetulan orang tua gue tinggalnya di Arab. Jadi kirimnya via rial. Jadi bokap gue ngirimnya dari bank dia ke bank gue. Udah sih gitu doang. Oh, jadi dari rial, dari rupiah ke ringgit langsung. Oh, rial langsung ke ringgit. Iya, Oke. Dan lu sendiri? Mungkin kalau gue, bakal agak beda karena orang tua gue dulu sempat punya rekening bank di Malaysia. Oh ya, oke. Jadi Menarik. pas gue udah ada rekening bank sendiri juga di Di sini Malaysia? jadi udah enak, jadi tinggal dari ringgit ke ringgit. Jadi Oke. udah tinggal transfer biasa aja. Oh ya, benar. Nah, cuman yang agak menarik atau unik dari aku tuh, karena aku masuk sini tuh tahun pertama itu aku masih belum legal hitungannya. Oke. Bukan belum legal visa Iya. gitu ya. As in umur berarti. Umur. Oke. Dan itu tantangan sendiri nggak bisa ngebuat bank. Itu dia. Oke. Jadi kemarin tuh jadinya kita ngakalinnya jadi dari rupiah dikirim ke kayak Flip atau Wise juga, dari Wise baru dikirim ke Touch 'n Go. Oh, gitu. berarti via remittance. Iya, remittance Wait, juga. Touch 'n Go itu sendiri buat teman-teman yang nggak tahu, yang kira-kira kemungkinan mau kuliah di Malaysia, itu kita pakai setiap hari kan ya, almost every day. Iya, hampir setiap hari. Dan mungkin ada yang bisa jelasin Touch 'n Go tuh sistemnya seperti apa sih? Touch 'n Go tuh gampangnya kayak GoPay sih. Kayak GoPay. E-wallet E-wallet ya kan? Malaysia Iya. basically. Ya basically Touch 'n Go tuh kayak e-wallet gitu guys. And sama sih, gue pas pertama-tama nyampe Malaysia kan udah pasti belum punya bank. Hal pertama yang direkomendasiin sama local di sini, iya pakai aja Touch 'n Go. Dan kebetulan Touch 'n Go itu turns out bisa dipakai di beberapa negara di Southeast Asia ya, di Asia Tenggara. Malaysia only. Iya, kayak kemarin balik ke Indo, bayar potong rambut, ternyata bisa pakai Touch 'n Go. Oh iya? Dia auto conversion gitu. Iya. Dan Tapi itu bayarnya QR atau iya, sistem QR. QR. Jadi dia nyambung sama QRIS kita yang di Indonesia misalnya, dan di beberapa QR di negara-negara di Asia Tenggara. And ngomongin QR, di Malaysia itu basically QR based banget ya di mana-mana. Banget. Kurang lebih kayak QRIS dari tempat asal gue di Jakarta, di mana-mana udah QRIS. Iya. Abang Gerobak pakai QRIS. Potong rambut pinggir jalan pakai QRIS. Di sini kurang lebih juga gitu sih. Iya. even kita mungkin ya ini kita ngopi ini Pakai- kalau misalnya QRIS. PT juga Iya, QRIS juga QRIS, ujung-ujungnya. Cash jarang dibawa kita sekarang. Iya. Tapi juga di sini cash masih bernilai ya. Iya. Kemana-mana juga ada orang yang tetap bawa cash. Tapi guys, menurut gue gini, kan QRIS udah di mana-mana ya. Iya. Gue ngerasa spending gue dari Dari adanya everyday life. QRIS ini Iya. benar-benar kayak Nggak kerasa. pesat banget itu. Jadi bener. kayak benar-benar berasa lebih cepet banget gitu. Ah. Saking Habisnya. gampangnya kan, saking tinggal iya gini doang. saking tik udah selesai. Karena terlalu orang kan nanya dia gimana efektif apa enggak. Tapi QR-nya kadang terlalu efektif. Iya, saking Tapi efektifnya itu isak dia. efektifnya. Tapi ya itu balik lagi ke spending kita sendiri. Betul. And dari lu sendiri gimana lu manage keefektifan, bukan hanya QR ya, keefektifan duit lu keluar masuk like every week lah, jangan sebulan. Oh, Like gimana lu manage-nya?
gua kan dikirimnya ke bank gua ada bank di sini pakai Maybank. Biasanya gua suka ngepisahin duit gua sama daily allowance gua. Gua misahin buat tiap minggu. Jadi tiap minggu gua kirim ke touch and go gua tuh 200 ringgit contohnya, biar hemat gitulah istilahnya. Oke. Iya, dipisah basically. So lu basically ngasih porsi untuk lu spending dalam seminggu or Ya. even per hari. Iya, kayak gitu. Dan kalau lu melebihi porsi itu sama aja kayak lu seakan gak ada duit misalnya. Iya, Oke. for that specific amount of time. Oke. Itu tips yang menarik. Lu gimana, Pep? Kalau gue kurang lebih kayak begitu, cuman ya selain tadi dibagi porsinya, terus karena gue juga apa ya, gue bagi tuh gue per minggu itu gue bakal pakai buat apa aja. Let's say, gue butuh buat bensin, gue butuh buat ngopi gini, gue butuh buat main atau even top up untuk game football. Itu gue juga gue budgetin aja, gue masukin aja gitu. Terus juga baru nanti dari situ misal let's say keluar angka 300, mungkin 200-nya ada di touch and go dan 100-nya gue taruh di dompet dalam bentuk cash gitu. Jadi apa kayak ya kayak tadi yang gue bilang, apa QR tuh jadi kayak nggak kerasa. Jadi saking gue efektif masih bisa menahan diri gue untuk nggak overspend. Benar. Gitu. Itu taktik gue sih begitu. Kalau dari segi kan tadi like spending lu dalam ringgit, gue sendiri pas nyampe Malaysia, gue selama hidup gue selalu spending dalam nominal rupiah. Terus tiba-tiba ngeliat ringgit yang nominalnya dalam tanda kutip lebih kecil, terus kayak nggak kerasa nih, padahal begitu di convert secara langsung kayak gede juga nih. Jadi gimana lu adjusting mental math dari adjusting di awal lah sampai beda sekarang? Kalau gue ya, gue matter of time aja ya, maksudnya emang kerasanya awal-awal ya Allah, gue jajan 10 ringgit 10 ringgit dapet nasi lemak gitu, nasi lemak sama dapat nasi lemak aja ya. Itu udah 40.000 sendiri, sedangkan gue nasi uduk di Jakarta 10.000 udah cukup banget gitu kan. Atau bahkan 10.000 di Jogja nih, itu gue udah estetik banget. Nasi banyak, kalau dibungkus kan lebih banyak. Udah lauknya ayam sama sayur, udah tuh enak banget, 10.000. Iya sih, iya benar-benar. Itu kalau gimana? Kalau gue sih nggak banyak perubahan sih, soalnya kan kebetulan sebelum ini tinggalnya di Saudi, jadi rial sama ringgit tuh nggak beda jauh, so nggak banyak perubahan sih. Benar-benar. Iya, kalau gue sendiri sama kayak lu sih, Pep. Apa di bulan-bulan pertama, ya itu benar-benar kerasa kayak yang gue keluarin 10 ringgit tadi itu ternyata 40.000. Tapi memang lama-lama otak itu bakal nge-adjust sendiri ke nominal tersebut. Betul. Mungkin sekarang gue bisa bilang lebih terbiasa, apalagi udah setahun di Malaysia. Dan memang gak semuanya itu harus dibandingin apple to apple. Tapi memang lu harus ngeliat value apa yang lu purchase. Misalnya apakah makanan itu worth 10 ringgit or even 20 ringgit, dan jangan lu convert ke rupiah, and lu pasin sama porsi pengeluaran lu per bulannya. Jadi memang nggak bisa dibanding apple to apple sih. Iya sih. Setuju. Tapi ngomongin bandingin apple to apple, spending lu di Indonesia, let's say lu di Jogja, lu di Jeddah, and gue di Jakarta, sebanding nggak sama spending yang di sini? Apakah ada perbedaan yang signifikan gitu? Kalau menurut gue lu Jogja mungkin jauh ya, atau mungkin gue dari Jakarta ke KL, sama-sama ibu kota lah ya. So far sih kalau di Jakarta karena spending gue misalnya tidak include dengan rent, tidak include dengan gue grocery shopping, cuman ngopi dan transportasi, itu mungkin menurut gue ternyata memang sebanding sih sama KL. Apalagi kita Jakarta? Iya, apalagi kita posisi kampus kita memang berada di agak pinggiran kota, like outskirt of KL, di mana harga-harga itu murah. Masih bisa sebanding sama misal gue di Jakarta Selatan. Tapi juga beberapa hal kecil, misalnya kayak gue beli tisu, itu ternyata jatuhnya tisu lebih mahal di sini. Ya nggak sih? Ya sampai ke notice ya. Iya, kayak hal-hal kecil malah yang gue notice. Iya. Yang hal-hal besar kayak misalnya gue untuk transportasi, itu malah di sini kadang LRT jatuhnya lebih murah untuk kemana-mana, karena harga dia stuck di 1 digit.
Whereas di Jakarta misalnya keluar untuk Gojek bisa sampai puluhan ribu gitu sih. Kalau lu gimana? Kalau gue sendiri di Jogja ya, ya mungkin karena gue juga apa ya, pas di Jogja tuh karena gue SMA jadi kayak Iya. belum terlalu merhatiin yang kayak begitu, terus baru mulai nyadar nih gue harus begini tentang finance gue begini itu pas kuliah. Jadi Iya. kayak kalau dilihat-lihat di Jogja sama di sini kayak ada yang jatuhnya sama, ada juga jatuhnya kayak jauh gitu loh. Ya mungkin karena emang kondisi ekonomi di Jogja sama di KL tuh emang beda Beda, ya. Namanya iya. kan juga ibu kota sama Iya. kota yang Betul. non ibu kota gitu. Walaupun daerah istimewa gitu. Sama sih gue juga relate. Kalau dulu kan pas di Saudi kan masih tinggal bareng orang tua ya. Oh, iya, Jadi benar. ya nggak mikirin banget pengeluaran gitu-gitu. Pas di Saudi juga dikasihnya duit per hari bukan Iya. bulanan gitu Oke. ya. Jadi ya gitulah beda. Mungkin gue bisa ngasih apa ya, tips and trick untuk spending misalnya 50 ringgit di sini bisa survive berapa lama. Karena personally untuk 3 hari or even like a few meals, jadi memang eating out memang mostly udah pasti lebih mahal dibanding lo makan di apartemen or di tempat penginapan lo, Kecuali mamak ya. kecuali mama. Kecuali mamak Iya. exception. Ya, tapi mamak juga apa ya, harus dilihat juga sih mamak. Iya, Karena benar. aku mahal dibanding Iya. mamak-mamak yang biasa kita datengin. Ah, Jadi ya sama aja sebenarnya kalau misalnya itu juga harus kita lihat-lihat juga, jangan benar, asal benar. mamak. bener-bener. sebenarnya. Tapi ada life hack or like spending hacks dari lu berdua kira-kira? Apa ya? Masak. Masak ya? Iya sih, masak. Kalau gua sih karena kan kita tinggalnya di nggak di kota-kota banget kan, di Gombak. Jadi ya alhamdulillah living cost juga apa namanya nggak terlalu tinggi lah, masih Iya. manageable gitu. So belum ada tuh like my Iya. life hack tuh belum ada. Iya benar. Kalau gue sendiri karena mungkin gue kebetulan tinggalnya di luar Sendiri ya? dorm, apa namanya? Luar dormnya Luar penginapan ya. kampus, betul. Jadi ya satu tadi gue bilang masak. Terus kalau dari transport kalau kalian tahu motor gue itu yang biasa gue pakai, itu gue seminggu cuman habis 6 ringgit. Ya karena gue Buat bensin bilang tuh. iya, Lumayan efisien ya? lumayan banget. Soalnya gue biasanya makan siang juga di kampus, Iya. itu 5 ringgit. Iya. Bensin 6 ringgit. Udah. Untuk seminggu. Itu buat seminggu. Dan itu seminggu lu isinya 6 ringgit aja. Iya. Ah, Itu pun nggak nyampe kedip-kedip. iya. Itu 6 ringgit tuh cukup banget gitu. Udah full tank. And then lu Full bisa tank. kemana-mana. Iya. Oh. Dan apa ya, selain itu juga transportasi umum ya dimanfaatkan lah. Benar, Maksudnya, ya kita kan walaupun bukan benar-benar di tengah-tengah kota, tapi Transportasi umum transportasi masih banyak banget. kebetulan Let's say, memadai. Iya. Bus nyampe kemana-mana, rapid, LRT. LRT, so on. Itu Benar. masih enak banget untuk kita race lah. Benar-benar. Apalagi with the rise of touch and go card di mana-mana. Betul. Itu benar-benar harus dimanfaatin. Apalagi kalau student, sometimes ada seasonal di mana bakal dapat discount. Iya. Potongan misal 50% or even ya setengah harga dari harga yang sebenarnya udah murah untuk kemana-mana dengan touch and go card ini. Ada touch and go tuh ada dua. Hmm. Touch and go yang touch and go sama touch and go e-wallet. Benar. Nah, e-wallet ini juga bisa, dia ada opsi untuk membeli kartu. Jadi ya udah bisa dalam bentuk kartu, terus bisa kita pakai buat saya beli makan, ngopi. betul. Itu gantinya QR. Betul. Nah, tapi juga ada namanya touch and go yang touch and go aja. Iya. Itu layaknya e-tol tadi Oh yang betul. bilang. Iya. Gitu. Dan E-money itu nggak lah bisa ya. dipakai buat kita makan, nggak bisa dipakai buat ngopi dan segala macam. Hanya diperuntukkan untuk public transport Iya, transport. dan bus, LRT, MRT, Iya. monorail dan segala-galanya. Tapi benar, di mana lu spending banyak itu juga kembali lagi ke lifestyle hidup lu masing-masing. Kayak tadi lu sendiri kan masak, and then ngegunain banyak banget public transport kemana-mana. Yang dimana kebetulan di KL tuh alhamdulillahnya memadai. Iya. Memadai banget, anjir. Iya memadai banget.
kemana-mana aja bisa pakai LRT kan. Iya. Dan kalau dari gue tips personally dari gue, kalau pergi kemana-mana apalagi bareng-bareng, utamakan untuk udah pastinya PT-PT. Like kalau misalnya ada yang punya kendaraan, ya lu nyumbanglah bensin untuk beramai-ramai. Jadi itu Kalau- emang, apa ya, keseharian kita ya. Iya. Dan itu beneran kerasa, maksudnya dengan lu menyumbang Rp5 untuk sekali jalan, dan itu lu jalan kemana-mana, misalnya berlima, berarti temen lu udah isi bensin sebanyak Rp25. Dan berarti kalau misalnya lu pengen berpergian sendiri, gunakanlah public transport. Iya. Dan juga kalau mau ngebandingin Grab dengan transportasi pribadi, Grab pun juga 11-12 lah dengan spending bensin Iya. pribadi. Iya. Tapi lagi-lagi kalau perginya beramai-ramai. Iya, tapi kadang-kadang kan ya layaknya Grab lah, kalau misalnya emang lagi High peak fares, hour, iya benar-benar. itu kan pasti harganya naik kan. Iya. Apalagi kalau pernah gue pas itu belum lagi nggak bawa motor apa gimana gitu, Iya. ceritanya ke kampus. Hmm. Dan apa namanya ya, hujan pas itu. Iya. Gue udah pengen pulang, udah lapar gitu kan, kantin semua udah pada tutup. Iya. Gue pengen pulang, coba lihat Grab, Pak. Masa yang cuman sekitar 5-7 kilo, yang biasanya harganya 11 sampai 12 ringgit, itu nyampe 31 ringgit guys. Malah. Itu Di mana jaraknya nggak begitu jauh Iya, kan. nggak jauh. begitu Iya. jauh. Dan di situ langkah yang lo ambil apa? Akhirnya yang gue lakukan adalah gue dekem di masjid. Oke. Gue nunggu ya udah lapar dah. Dan akhirnya baru pulang isya, karena Iya. ya emang pas apa namanya udah fare-nya udah turun. Benar. Terus juga trafiknya juga udah lumayan kosong kan, jadi ya udahlah. Iya. Tapi emang Grab ya coba cari alternatif lain lah. Maksudnya selain Grab kan juga ada kayak Iya. Bolt di sini. Iya. Iya. Ya, Bolt. Ada beberapa aplikasi e-hailing lainnya. E-hailing. Tapi bener kata lu, Beb. Maksudnya di mana ada satu option misal untuk transportasi or untuk lu makan, pasti ada option lain yang Iya. lebih memadai, lebih murah, dan itu semuanya kembali lagi ke option kita masing-masing. Dan kebetulan ada option itu dan ternyata memadai, jadi ya menyesuaikan lah dengan capability dan kehematan kita sendiri kan. Iya. Ya. Gitu sih kalau dari gua. Terus lagi-lagi masalah spending rupiah dan ringgit, gue pernah membandingkan spending gue sebulan di Bandung dan spending gue sebulan di KL, dan ternyata surprisingly even though ringgit memang lebih tinggi, fun fact pada tanggal berapa hari ini? 4 Agustus. 4 Agustus, ringgit itu tukar rupiahnya segini lah ya. Nanti bakal di-update di sini. Dan so far dengan nominal yang masih segini, spending di Bandung dan di Kuala Lumpur masih adjustable gitu. Maksudnya nggak begitu jauh, nggak nyampe 100.000 perbedaannya. Oh ya? Dan itu a full week. Gua nggak nyebutin berapa nominalnya, tapi masih make sense gitu loh. Iya. Dan Kuala Lumpur bukan kota yang mahal banget seperti di Eropa, atau karena ini masih kebetulan negara tetangga, Iya. dimana hal-hal kecil kayak groceries dan lain-lain itu matokin harga pun masih di harga yang sama. Mungkin karena nilai tukarnya aja yang agak berbeda, Iya. sehingga seakan-akan kayak ternyata di sini jauh lebih mahal. Tapi one last tips dari gua, kalau misalnya berkesempatan membeli suatu produk yang lebih murah di Indonesia dan sekiranya kayak skincare nih, skincare mungkin beberapa ada yang lebih benar. murah di Jakarta or di Jogja, dan lu kepikiran hidup di sini. Kalau misalnya ada teman yang bisa nitip, or lu lagi di Kemarin cerita juga tuh. Indonesia, kenapa nggak nitip aja sama mereka yang lagi di sana? Iya. Tapi beberapa hal juga ada yang tetap lebih murah di sini. Makanya memang di mana-mana tuh kita harus selalu ngebandingin. Iya. Apalagi kayak produk-produk yang harganya Always. dipatokin sama mereka kan. Iya, ngomong gitu gua kalau misalnya pulang dari Indo, pasti dalam koper gua ada yang namanya saus sambal Indo. Iya. Indo F. Karena ya satu memang lebih murah, Iya. gua lebih cocok. Jadi kayak daripada gua harus
beli, soalnya di sini juga ada kan. Iya. Tapi ya satu dari sisi rasa, terus kedua juga Jauh lebih dari murah. sisi harga kok jauh gitu. benar. Ya udahlah, dibawa aja pokoknya dari Indonesia, perlu nggak perlu bawa aja. Iya benar. Gitu. Benar. Satu lagi yang harus diperhatikan, ini ya guys ya. Kalau misalnya kalian bawa barang dari Indonesia atau sebaliknya dari sini ke sana, itu juga harus diperhatikan secara jumlah. Takutnya soalnya kalian dikira apa namanya just tip atau Oh iya. Iya. ini itu Harus ada limitnya ya. Iya, Iya. harus Harus diperhatiin perhatiin di lah jumlahnya. jumlah yang masih legalnya yang untuk dibawa seperti apa. Benar-benar. Karena memang udah pasti dari setiap negara ke negara lainnya ada jumlah yang ditentuin seberapa banyak kita bisa nge-export produk atau mengimport produk. One last thing, yang lu pernah lihat nggak sih apa perbandingan harga tuition atau pengeluaran Iya. lu sebagai student dibanding di Indonesia dan di sini dari segi harga masuk kampus and tuitionnya setiap semester and per tahun? Lu kan punya abang tuh. Gue kan punya lu- abang tapi emang dari kebetulan alhamdulillah dapat kedokteran, jadi memang dimana kan kedokteran cukup Oke. Oh iya tinggi iya ya, iya. dibanding yang lain. Tapi ya gue belum bisa membandingkan. Tapi kalau lu gimana maksudnya? Gue kan karena jurusan gue engineering, jadi sempat ngeliatin gimana iya, perbandingan harga engineering di kampus di Indonesia dan juga di Malaysia, both swasta dan juga negeri. Dan ternyata setelah dilihat-lihat, dari segi harga tuh masih 11-12 dan nggak Oh ya? Nggak. Nggak beda jauh gitu? iya nggak far off, nggak sampai 2 kali lipat or even Oke. sekian kali lipat. Itu maksudnya kayak udah di convert kan? Maksudnya Udah di convert, dan itu sebelum setelah mata uang tadi di angka segini. Iya nggak begitu jauh, dan yang gue lihat beberapa benefit di sini bahwa sebelum lu masuk, lu dijabarin nih berapa banyak yang lu akan spend di universitas tersebut. Dari beberapa univ yang gue lihat ya, berapa banyak yang lu akan spend di univ tersebut sampai lu lulus, dan harga yang ditetapin akan tetap seperti itu. Sudah including tax kita sebagai international student, dan udah including tax kita yang nanti ke depan-depannya akan ada. Mungkin biaya yang di-exclude dari situ so far cuman biaya kita tiket pastinya, tiket terbang sini, bisa. dan juga visa, betul. Tapi di luar itu menurut gue jelas sih, maksudnya harga yang dijelasin beberapa univ ini. Ya mungkin kalau tadi 11-12 itu karena belum include sama visa dan tiket. Betul. Ya ditambahin sama itu jadi 12-12 lah ya. Iya, 12 or even dan itu udah pasti di luar spending kita per bulan dan juga penginapan dan lain-lain. Ya, karena emang nggak dihitung kan. Itu nggak dihitung. Tapi di luar itu cukup memadai sih, apalagi kalau kita ngeliat scope kuliah di Indonesia dan juga di Malaysia. Ya. Lagi-lagi karena kita negara tetangga, so kurang lebih masih sama lah ya. Ya tapi semua akan kembali lagi ke kayak ya gimana kita belajar ya. Bener. Maksudnya ya oke, yang di sana dan di sini ya ada benefit ABC. Betul. Dan sana juga ada benefit ABC. Betul. Tapi ya akan kembali lagi ke kita Yes. masing-masing kan. Dari lu lihat apa life hack yang lu selama ini temuin di Malaysia as a student ya? Paling sih utilize student discount more. Soalnya di Malaysia Bener-bener Bener. setuju. bagusnya banyak banget student discount di sini di mana-mana. Iya, dari hal kecil deh, kayak misalnya nonton film. Iya. Itu ada tiket khusus harga student. Kerasa banget Jujur masalahnya. belum sampai nonton di sini. Iya, kerasa Terus banget. tadi yang biaya public transport, student tuh ada Registration card gitu. iya, ada kartu tersendiri yang dimana itu bisa ngasih Iya. diskon. Terus hal-hal kecil kayak di grocery itu kalau lu ngumpulin Iya, points, grocery. Even di Apple aja, ya boleh. ya even di Apple aja ada student discount Iya buat sih. Iya, belajar. benar. Betul. Dan- Di Spotify kemarin juga sempat Iya, lihat dan di hal-hal kecil iklan lainnya sih. seperti subscription, dan apalagi kalau hal-hal ini menuju kepada yang nge-benefit kita untuk belajar. Iya. Like kayak misalnya tadi gadget, terus misal Subscriptions. subscription untuk belajar dan lain-lainnya pastinya. Itu sih. Oke guys, jadi itu dari kita bertiga. Yes. Kalau kalian masih penasaran tentang gimana seluk beluknya kuliah di Malaysia, bisa cek di social medianya PP Malaysia.
nanti di description bawah dan juga muncul di screen di sini. And itu aja kali ya kalau dari kita. Nggak ada IG-nya. Ada IG-nya Nggak dan. ada IG-nya. Ya udah. Itu aja dari kita. Signing out dari Raran. Dari Rafif. Dari Alif. Thank you and see you di episode berikutnya. Bye bye.